jenjang karir yang sampai akhirnya mampu menjadi business owner di sini tuh kan dulu tuh gitu ya, yang berharap punya ada 99 klaster produksi, ada 99 klaster distribusi. Nah sekarang kan sudah mulai tuh gitu ya klaster produksi, alhamdulillah juga kan bertambah. Nanti juga insya Allah akan ada pabrik cuanki yang sudah ada owner baru insya Allah di sini ya. Nah gitu. Di distribusi juga sama alhamdulillah gitu kan sekarang sudah muncul bisnis owner baru walaupun masih dalam skup sama kita itu sama karena dulu juga masya Allah ya Pak Oki tuh gitu kan ya Pak Oki itu dulu tuh sekali lagi kan atasan ibu ya yang paling aku julidin pokoknya ke Pak Oki kayaknya haji gak tanya ya jadi ibu tuh dulu waktu di bank itu Pak Oki teh yang sering ngajakin ibu ngaji sering kalau misalnya ya kan orang kayaknya lamun dina BBM baheula BBM-nya sok hayang atunya mintonkeun gitu nya geulis apa gitu nya cuman dia eta terus di komen wae gitu kan ya teh dia gitu kan ya wah gitu ya nah malah gitu kan naon sih ini teh ya atasan we atau enggak usah urus hidup aku gitu kan ya orang makan gitunya terus wah ini pada ngiringan cenah aya pengawasan gitunya pokoknya mah dia teh bukan julid dia meni karetnya teh berlebihan gitu kan ya iya nggak sih soalnya caper banget ya kayak caper Pak kata gue teh itu lu nggak kata gimana mah lu nggak singkat kemarin itu teh ke semua bawahannya tuh seperti itu Pak Oki teh orangnya security banget, security akhlak gitu kan ya. Terus kalau nggak masuk teh, padahal gitu kan orang itu yang nggak masuk teh meni sampai ke kana teri lah nanya tanya, kok mau leader orang lain bener teh ya. Leader kitanya, leader kalian kan kalah itu ya. Bisa sampai ke kana teri, kamu teh kunaon nggak masuk, ada apa dengan kehidupan kamu? Ada yang bisa aku bantu dengan hidupmu? Gitu kan ya. Semua itu sudah si Pauki zaman bergerak gitu kan ya. Pokoknya mah udah sudah tapi masya Allah. Oke ayah tapi main dah ngeunya Pak Oki. Kalau nggak masuk penanya nanti ngeteli, mah itu pokoknya mah gitu. Pokoknya mah orang yang paling aku gitu kan ya. Terus kalau perjalanan dinas gitu kan ya, kamu nawae teteh nah habet lami pokoknya itu sudah nanya gitu ya. Tapi ternyata dari situ tuh malah jadi sahabat terbaik lah gitu ya, salah satu sahabat terbaik gitu kan atasan tapi salah satu sahabat terbaik ibu sampai akhirnya tuh ketika ibu sama bapak bikin perusahaan gitu kan ya sudah merasa butuh leader lah, butuh manajer gitu kan ya, butuh manajer tuh ingatnya tuh ke Pak Oki, ada orang yang paling aku keselin sebenarnya mah ya, tapi ternyata karena mungkinnya saat itu ya hatiku sudah dibasuh gitu kan ya, dosa-dosa aku teh sama Allah teh sudah rada dihapusan seetik dengan semua kesulitan hidup gitu kan ya. Jadi kan ibu teh susah hirup tehnya geus beres di bangun teh susah banget gitu ya sama bapak tuh ya itu teh suka kifaratina dosa nah sampai akhirnya mungkin rada mulai hati itu bercahaya gitu kan ya bukan muka aku aja yang bercahaya ya hati itu mulai ada hidayah gitu jadi ngelihat Pak Oki teh jadi lihat dengan mindset yang berbeda. Oh dulu beliau ada sama siapa yang masya Allah udah almarhum ya Pak Oki ya yang care itu almarhum teteh itu aku lupa lagi maaf ya almarhum teteh itu sama Pak Oki gitu kan yang suka care ngajakin kajian ngasih buku-buku dan lain sebagainya gitu kan. Nah dari situ tuh ya intinya pas lagi udah ini tuh baru tahu bahwa teteh kayaknya sebenarnya mah baheula mah kan dipikirinnya teh ya namanya rudet lah gitu kayaknya jelma coba lo jelma dia gitu kan tapi pas kesininya mampu untuk bisa ngeliat bahwa itu teh kasih sayang sebagai sesama muslim
mau dipikir-pikir nanawanan, tapi kok mau gitu kan, digaji juga sama aku enggak gitu kan ya, pengen ngeliat hidup aku jadi lebih baik, lebih lurus dan lain sebagainya ya gitu. Nah akhirnya ketika butuh seorang manajer, seorang leader itu ingatnya tuh ke Pak Oki gitu, dan kodarullah Pak Oki teh sampai sekarang juga aku belum dipikir-pikir karena kan saat itu kuning kita belum kayak sekarang ya gitu kan ya, masih kene ibu aja masih kene ngontrak gitu kan ya, bukan ngontrak di rumah indung ngontrak di rumahnya ibu gitu kan, nggak punya rumah, terus masih di apa, di kontrakan itu tuh ya Ido Tristal ya, udah di situ ya. Ido ya udah di situ belum ya, Ido mau udah di Paseban ya. Yayas sama kamu ya. Nah, kamu pernah mengkhianati aku ya karena kuliah. Nah itu tuh ngerasain banget kan, iya kan. Pokoknya data kalinya teh gitunya nggak terpercaya lah gitu kan ya sebagai sebuah perusahaannya. Tapi masya Allah Pak kita mau keluar dong dari apa tempat bekerjanya karena mungkin khawatir lingkungannya kayak hadinya harus menghadapi aku sendiri mungkin ya. Jadinya alhamdulillah Pak Oki mau, yang tadinya itu kita memberanikan diri gitu kan, hanya memberikan take home pay berupa gaji gitu kan ya bulanan, yang setelah itu juga dipotong-potong lagi ya. Ada masa di mana kita pandemi itu Pak Oki itu dipotongnya itu gajinya itu sekitar 35% ada gitu ya. Udah mah itu teh dulu mah udah 2 digit ya di bank teh, 2 digit tahu ya puluhan juta ya gitu. Nah di ibu mah ya, jauh lah setengah lagi itu gitu kan ya, udah gitu tuh dipotong nih pas pandemi teh gitu kan ya si gajinya teh ya. Teman-teman juga yang lain ngerasain ya yang pas pandemi, jadi teman-teman yang sekarang tuh harus bersyukur itu atas kerja keras dari teman-teman sebelumnya yang kemarin menjadi katalisator gitu kan ya. Ya kan, benar nggak sih, menjadi katalisator sampai akhirnya menyampaikan koni kita ke sini dan memberikan kondisi yang lebih baik lah walaupun belum yang terbaik gitu. Nah dari gaji terus sampai akhirnya ibu tuh ngasihnya itu sama Pak Yadi itu ke Pak Oki itu cuma kayak gini, cuma kayak sekarang kayak ke Pak Iki, ke Pak Firki, ke Pak Rustam, ke Pak Jihan gitu kan ya. Cuma ngasih 2% kalau nggak salah ya Pak Oki ya. Pak Oki sama aku dikasih tambahan bonusnya sebagai ucapan terima kasih. Pak Oki sebagai pengelola dapat 2% gitu dulu kayak Pak Oki ya, ingetnya ya. Sampai akhirnya sekarang menggurita ya Allah gitu kan ya. Jadi maksudnya tuh memang etatenya itu adalah seperti itu gitu kan ya. Ketika teman-teman perform sebagai tim harapannya tuh seperti itu. Nah ini sudah dibuktikan oleh Pak Oki gitu kan ya dengan kualitasnya, karena memang beliau selama bekerja dulu juga sudah ada di level manajer, jadi mungkin nggak kesulitan gitu kan ya akhirnya untuk menjajaki posisi di Koni kita sebagai manajer, sampai akhirnya betul-betul sekarang itu jadi mitra yang sejajar gitu kan dengan ibu, dengan bapak gitu ya, dengan sampai kemarin tuh ketika kita pecah perusahaan tuh Pak Oki itu bisa nyimpen dananya tuh sampai 500 juta loh teman-teman. Itu tuh dari dia dapat 2%, nggak dibawa-bawa yang 2%-nya itu pas tutup buku gede. Gitu kan ya, pas tutup buku ya Pak Oki alhamdulillah Pak Oki itu sampai bisa menanamkan lagi modalnya 500 juta. Ya walaupun 500 juta itu dia ketika pecah perusahaan itu namanya barudaknya, tapi dalam bentuk aset gitu ya. Dulu tuh ya siapa tuh Hilda ya gitu ya, dalam bentuk aset, dalam bentuk bahan baku, barang jadi, tapi kan mereka kan duitan ya gitu kan ya. Ketika bagi gonimah harta rampasan perang dari dari customer teh ya, alhamdulillah tuh Pak Oki bisa selain bisa dapat untuk keseharian kita gitu kan di pengelolaan gitu, masih bisa dapat harta gonimah tadi yang dimasukin lagi sebesar 500 juta. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman yang sekarang sudah terpilih menjadi bagian dari ownership di beberapa perusahaan distribusi dan beberapa perusahaan produksi itu
bisa mendapatkan kebaikan seperti yang Allah hadirkan kepada Pak Oki. Ya, itu karena mungkin kualitas dirinya juga gitu kan ya. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena kualitas diri dari Pak Oki sampai akhirnya bisa mendapatkan kebaikan sebesar itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui Uni kita. Dan hal tersebut itu menjadi penyemangat gitu. Pengen ada Pak Oki lainnya gitu kan ya. Pengen ada ibu-ibu yang lainnya, ibu Dian yang lainnya, maksudnya bukan ibu-ibu. Ada Pak Yadi yang lainnya gitu kan. Ya Pak Yadi juga sama ya, gitu ya Pak Yadi. Kan Pak Yadi tadinya kan tukang gitar ya gitu ya. Terus tiba-tiba harus ke pasar, tiba-tiba harus apa. Terus sampai kan banyak inilah gitu kan, banyak peserta. Terus ibu kan ngerasa yang dulu mah, iya kan ini perusahaan teh kayak anak aku, kayak bayi aku, bapak mah tuh balik gawenan kayak gitu tuh sempet gitu kan, kayak gitu ya. Pak Oki juga sama ya, dulu tuh berapa tahun ya Pak Oki ya, leader sendiri gitu kan, yang tadinya dari perusahaan yang sudah established, perusahaan besar masuk ke UMKM gitu kan ya. Jadi di sini kurang perform, di situ kurang perform. Jihan juga ngalamin ya, aduh Pirki ngalamin ya, tepok jidat ya, harus jadi SMO ya. Poki juga gitu, diputar nih dari dari sales masuk dulu ke HRD karena kita tutup dulu sales distribusinya kan. Dulu tuh minta ke Poki mau nggak jadi sales kami gitu kan sama kayak gitu, ngurusin sales gitu kan. Ternyata salesnya ditutup dulu, fokus dulu ke online. Akhirnya jadi HRD, gus jadi naon we, gus jadi segala rupa, gus bikin kalian Pak Oki ya. Sampai ya pas ibu lihat KTP Pak Oki ngasihin KTP kan ke ibu. Nama Pak Oki berubah drastis. 3 tahun yang lalu itu Pak Oki hari ini KTP Ira, sudah 3 tahun yang lalu. Nah Pak Oki jadi kolot Pak Oki di diri. Ini berubah mukanya tuh. Kalau sekarang udah seger lagi ya, alhamdulillah ya Pak Oki ya. Kalau dulu tuh berubah jadi mengkerut gitu loh Pak Oki tuh, penuh hati. Iya sampai ibu kan minta maaf Pak Oki ya pas lihat KTP-nya yang 3 tahun yang lalu dengan dia yang saat itu di kita ya. Itu sampai minta maaf, aduh Pak Oki maafin ya, ini tidak di kuning kita kok Pak Oki jadi gini. Aduh ya Allah ya Pak Oki, kalau ada di sini pasti suriannya Pak Oki. Saya nggak ada di sini. Sering ngaliranya nggak rame emang nggak besti ya saya. Nah intinya teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi itu juga menjadi ternyata tuh tulisan 99 owner dari distribusi, 99 owner produksi gitu kan ya, yang akan dimiliki oleh Kuningan tuh pada perjalanannya tuh ternyata sama Allah tuh mulai dikabulkan gitu ya dengan perjalanannya ini. Jadi masih banyak tuh slot yang mudah-mudahan nih Allah izinkan ya. Ibu juga nggak bisa menjanjikan karena ibu hanya bisa, ibu dan bapak dan Oki hanya bisa berupaya, tapi mungkin yang nanti memberikan izin kan Allah ya. Jadi ini tantangan untuk kita semuanya, tantangan untuk teman-teman. Ayo terus naikkan kapasitas, naikkan kualitas, fokus gitu pada amanah yang kita punya. Nah sekarang juga udah ada tuh Eza kesini dulu itu ya ngangkut ngedorong gitu loh ya, jabalet piku, sampai potong kali gitu. Luar layar kesam gitu kan ya, gitu kan ngedorong dan lain sebagainya. Padahal kuliahan, padahal punya kemampuan gitu kan ya, sampai akhirnya sekarang dalam waktu cepat karena mungkin punya kemampuan ya bisa ada di di staff gitu kan, staff administrasi ya, istilahnya mah udah papanasan deh lah gitu lumayan. Nah berarti kan istilahnya nih teman-teman yang sekarang tuh ada di posisi tim gitu kan ya, tim support dan lain sebagainya yang harus masih panas-panasan ya Ji ya, adiknya gitu kan. Kalau ngelihat Aeza berarti kan sebetulnya kita punya peluang, cuman mau nggak kitanya gitu kan ya, seperti itu gitu kan. Adit kesini ya, tukang membersihan WC ya gitu ya, bisa bersihan segala rupa. Jadi ingat ya, sama Jilan ya,
Ya bilangnya dihujani ya, dihujani. Iya ya, dulu tuh kesini tuh sampai sekarang mah anak bapak, anak Payadi, anak Payadi, ngabubur bareng sama itu Payadi. Ya, jadi apa? Berkelana ke sana ke sini ya, ke Jakarta kemana ya, walaupun cuma ngantar gitu. Nah, intinya mah ini harapan ibu ini menjadi takdirnya teman-teman juga, gitu kan ya. Jadi mulai sekarang sadari posisi kita di mana, dan ibu sekarang tugasnya adalah untuk memberikan pandangan ada posisi-posisi apa aja yang nanti kalau misalnya pun kita ini harus pecah lagi perusahaan, berarti kita itu ingin ada di posisi mana gitu. Dan jangan pernah kayak tadi misalnya, aduh aku mana cuma tim produksi, pegawai cuma ngabuskeun soun misalnya gitu ya. Nah iya, hari ini mah ngabuskeun soun dah, adik juga dulu mah ngebersihan WC gitu kan ya, datang ke sini teh gitu. Nah berarti kan ada peluang semua orang untuk bisa terus menaikkan kapasitasnya dan mendapatkan challenge kehidupan yang terus bertumbuh gitu kan, asal mau dan fokus dan kenali nih posisi-posisinya. Ibu harap inilah yang menjadi tangga kehidupan teman-teman, selaras dengan teman-teman bertumbuh secara usia, kapasitasnya juga bertumbuh, karirnya juga bertumbuh gitu kan ya. Oh, Aido juga dulu tim packing ya Aido ya. Ya, alhamdulillah kan sekarang sudah jadi leader QC gitu. Ini lah. QC oke gitu kan gitu. Ya lumayan lah bisa nitah gitu. Oke, langsung pembukaannya lumayan lama ya, karena memang pembukaannya sih yang penting ya kan. Iya gitu. Udah ya? Udah. Lagi. Pahingga dulu ya. Pahingga. Hah? Jadi kemana lagi ya bener. Jadi marketing kan ya. Terus hashtag gitu ya, hashtag berhasil nanti gitu ya. Dia salah, itu salah, tapi paling berhasil ya akhirnya. Dan itu melalui tahapan di mana dia ingin terjun setiap melihat jembatan. Ingin bunuh diri, tinggal di tower kayak naik, kayak bunuh diri gitu. Gitu ya, pernah kayak gitu. Aiki juga pernah ya, Aiki ya, di kita tuh jadi sebelumnya Aiki itu jadi pegawai pom bensin orang tuanya ya. Jadi orang tuanya teh punya pom bensin ini, nah pekerjaan nanti Pak Iki gitu kan ya. Kabayangnya pada di anu dia ya. Ya nama alhamdulillah. Kulina teh sareng taki mali kamari di rumah. Taki mali teh. Bang Taki. Tet. Disawuran atau kuih sieun atau ya kalau disawuran teh moal cair kita cari Aiki. Non ya selanjutnya dari tukang pom bensin. Hah? Tukang apa? Yogurt. Apa pernah jadi yogurt mah ya Papa ya? Mama pernah jadi tukang yogurt ya? Kamu sombong. Ibu juga ngalamin tuh kayak gitu dulu gitu ya, keluar dari bank teboga duit gitu kan ya, ribu mau hutang loba, terus dagang cheese stick, dagang kerupuk, dagang yogurt, segala pautna aku mah. Dagang kelinci. Hah? Dagang kelinci. Oh ya anjing ya apa? Dagang kelinci, terus kelinci nanti marawat loh. Ini geningan. Coba tiap minggu kan buka apa? Saking umur nagawe nya. Umur nagawe ieu rudek. Aya duit butuh gitu nya. Ibu-ibu nyawa tiket kok. Tiket kok jadi. Bawaan kelinci supaya dikasih makan sama anak-anak geningannya. Terus si anak-anaknya supaya beli makanannya 5.000. Dan minggu isuk nanti terus aduh kelinci nanti. Dagang es krim, bawa es krim nanti sama bapak subuh-subuh dari itu ya
apa ya dari mana? Gretan Senda. Bukan, es krim nama Titi itu jauh ya. Oh, Di iya. mana apa? Di Cibatu di Sukawening subuh-subuh bawa es krim sok. Pokoknya mah pernah mengalami kayak kalau kalian merasa ya hidup kali ini nggak ada apa-apanya hari ini. Aku lebih nggak ada apa-apanya. Belum pernah kan kalian mau jualan es krim? Di Kerko pernah tuh ngalaman? Jualan kolak. Ya lumayan lah ya, masih rada bermartabatnya jualan kolak pada nggak seukur Ramadan hukum. Ya, akhirnya jangan dahar sapopone. Lain keur mulai paketnya dari ngabuburit Ramadan lain gitu. Aslinya butuh can hirup aku mah. Ya, sok aja nama orang kesini. Nah, karena sudah siap, teater ditutup ya. Stand komedinya beres. Nah, ini mau memperkenalkan Kuni kita holding company, ya. Jadi Kuni kita ini holding tuh payung yang memayungi beberapa perusahaan yang tadi cita-citanya dari sebelum si Kuni kita ini pecah perusahaan seperti sekarang ini teh sudah diniatkan, didawamkan, dan atas izin Allah mengizinkan hal itu mulai terwujud gitu ya. Alhamdulillah dengan beberapa perusahaan yang sudah hadir muncul gitu. Apa aja tuh perusahaannya? Nah, ini di holding company kita punya struktur seperti ini. Holding itu pemiliknya hanya aku. Jadi namun kayaknya Pak Yadi enggak jadi gara-gara diojok-ojok buka hingga. Penghasut. Dulu juga sempat ya pas lagi ribu hirup ya. Produksi kusorangan. Moto produk kusorangan. Nge-upload kusorangan. Ngiklan kusorangan. Nge-CS-an kusorangan. Gitu kan ya. Masih nge-CS-an lah gitu. Sampaikan ke handphone teh 6 bulan mah ngejeprut weh handphone teh kekuatannya Pak ya. Setiap handphone aku tuh ngejeprut kata iya terus dan aku teh gancang. Bisa berapa customer. Sambil gitu sambil edit foto sambil apa pokoknya semua dilakukan sendiri. Masak bari workshop. Masak beneran bari workshop. Aslinya tuh sampai kayak gitu. Terus akhirnya punya CS yang tadinya itu customer loyal namanya Teh Miss siapa? Bukan yang pernah datang ke sini teh Pak siapa teh? Bukan yang masih gadis. Miss Lisa. Miss Lisa. Jadilah CS ya katanya. Kayaknya ibu kuring-kuring una jeung lieur si bapak kita kawin jeung Kak Lisa, ame teh kudu dibayar ya Lisa. Jangan sampai gitu. Kan hari si bapak dititah kawin Kak Khadijah mah tuh eleh lucunya. Tapi itu butuh masukan pendapatan hidupnya. Butuh CS bisa bayar. Di tanggal kawin mereka CS gitu. Sampai heureuy teh gitu ya, amit-amit nya 12 min dari Pak Anjangan. Awas ya ibu ya, awas. Gara-gara kamu suka ngidean bapak, ibu sampai ke papa nggak boleh masuk holding mama aja. Kalau ada apa-apa, papa nggak dapat apa-apa gitu. Tidak bapak baru perusahaan engel. Terang, ada sami di depan ini mama. Mama jangan di sini minta papa. Bahaya, perpecahan sudah terjadi. Film FTV. Nah, di sini yang atas itu berarti Sohibul Mal itu adalah pemodal dan yang mengelola gitu ya, seperti itu. Nah, ini di dalamnya ada Pak Rustam sebagai QA dan GA manager dan nanti punya staff yaitu staff QA dan GA yang sekarang juga lagi dicari gitu kan ya. Ada Ustadz Reja sebagai advisor dan syariah compliance consultant, ada Miss Riri
SPP HR dan counseling team. Jadi tim yang mau counseling, yang misalnya mau ngomong ke leadernya ya, mau ngomong leader kan masa ke leader lagi kan ya. Kalau ngomong leader tuh ke Miss Riri aja gitu ya. Kalau ngomongin atasannya ke Miss Riri aja, nah gitu. Tapi kalau misalnya mau curhat ke leader mah silahkan. Tapi kan kita kan nggak mungkin ya ngomong ke leader kan. Besok kliennya ngomong ke kayak aku dulu ngomong ke Pak Oki. Nah itu bisa ke Miss Riri. Lalu ada Tech City Asia sebagai admin finance-nya, ada Adit sebagai sub GA dan driver. Gaya. Ada Bu Wiwi. Kenapa deh kita mau GRT kalau sekali lebih baik, berbisingkan makanan. Bu Wiwi tim cleaning service sih. Adit kamu tadi kudu sungkem nggak Bu Wiwi? Ditolongan dong Bu Wiwi tadi. Terus ada Pak Ustadz Oki ya di sini sebagai HR support. Nah, para leader ya dan staff yang istilahnya kan nggak mungkin gitu kan ya sama butuh dia teh nggak mungkin ngobrolin tentang diri sendiri kan gitu kan ya penerimaan terus bisa tuh untuk urusan pekerjaan ke Pak Oki. Kalau misalnya para leader atau para staff tuh ngerasa bahwa ada masalah nih sama atasan aku sama atasan aku tuh ada masalah, nah ngobrolnya itu adalah ke Pak Oki gitu kan untuk para leader. Lalu Pak Yadi di financial support, ada Pak Alex juga di financial supportnya. Lalu nanti ada ini baru financial auditor nih masih nyari juga. Silakan yang ngerasa punya kemampuan di QA dan financial support, financial auditor itu bisa menghubungi Pak Oki. Lalu ada Ustazah Yanti sebagai support dari Ustadz Reja. Lalu ada Ustadz Randy nanti yang menjadi konsultan finance dan Pak Indra yang menjadi konsultan di operation gitu kan ya. Next. Nih di warung bahan baku, alhamdulillah nih sudah ada Ibu sebagai suami bunga dan sudah ada Teh Ida menjadi bagian dari owner perusahaan. Tepuk tangan buat Teh Ida. Terus ada Ibu Novi itu dulu ini apa? Iya keuangan, termasuk juga teman ibu, teman seperjuangan gitu kan. Walaupun selain sebagai keuangan kan sebagai keuangan mah dia tetap digaji sebagai orang yang menemukan resep bahasa aci yang bahasa acinya juga udah bukan menemukan resep, menemukan teknik yang menemukan Teh Nur gitu kan ya, yang menemukan Pak Adin, alhamdulillah tuh masih mendapatkan posisi sebagai owner, bukan sudah tidak aktif lagi sebagai admin finance gitu. Dulu admin finance tuh Novi sahabat ibu banget tuh dari SD, dari SMA gitu ya. Sekarang harus fokus ke anak-anaknya, udah nggak ini lagi. Sekarang tetap beliau mendapatkan posisi sebagai owner tuh nggak dihilangkan gitu kan ya. Lalu ada Arisman, halo Besti. Dia emang Besti aku karena aku manajernya. Cekelukuk, bluk. Ada Arisman, ada pokoknya mau Parusam ayah di KBH Nana. Tapi itu kalau kamu harus membelah diri menjadi amuba Parusam. Pakai bunsin. Tapi akhirnya aku sepohan, ujung-ujungnya punya pohon, ya itu pohonnya akhirnya makanya nama aku akhirnya jadi pasangan sekretaris. Allah. Kayak bener banget Parusam teh bahaya sekretaris tapi kok bisa? Sudah sebagai istri gitu kan ya, anu di rock milin. Layak tak? Oh, ya langsung ya satpam di sebelah ayah satpam. Bahaya bisa ke bahaya satpam. Lebih baik. Terus insya Allah akan ada Amu Hajir naik dari leader menjadi admin kredo. Ojo langsung ikut
Sehabis. Semangat Cil. Kayak Arif Pak. Kayak Arif, kayak Risman yang akan mengajarkan ya. Risman ajarkan ya. Semangat ya. Iya tadi gitu Risman mau pesen ke Pak Iki. Terus ada Teh Anita nanti akan menjadi leader. Terus ada Arif sebagai staff warehouse gitu kan ya. Ini teh bukan berarti Arisman lebih tinggi daripada Pak Rustam, aku ngacak aja gitu ya. Terus Arif juga staff warehouse-nya leader di warehouse gitu kan ya. Ada Adani, ada Ajaib, ada Hisham, Wafa, Nazla, ada Ahadi, Mulan, Ia, Ersa, Yogi, Irgi. Nah kalau yang tim berarti ini sudah jadi jadi namun maksud ibu, Abi harus membelah diri jadi berapa gitu ya. Fikri iya benar. Nah ini sampai Teh Mulan ini sudah ini ya udah 3 bulan ke atas sudah jadi itu ya tim inti dan teman-teman ini masih training dan tes lapangan katanya gitu ya. Seperti itu. Nah mudah-mudahan nih yang sekarang sudah jadi tim bisa seperti Teh Anita, bisa seperti Amu Hajir, ada yang jadi leader, setelah jadi leader sudah bisa menjadi staff admin, dari staff admin bisa jadi SPP, dari SPP bisa jadi manajer, dari manajer bisa jadi nggak bisa. Jadi oh iya tuh sama Raka juga tadinya itu ya marketing di bandara soranganan sorangan dahar sorangan gitu ya hidup sorangan ya hidup nanti di bandara batur. Alhamdulillah sekarang udah jadi staff ya. Nah seperti itu ya teman-teman sudah paham ya dari mana-mananya ya berarti ini ada di warung bahan baku atasan diproduksi ada Teh Anita sekarang. Mana Anita? Anita deh aku kenal Anita pertama kali ya. Kita sih gak ada di tukang di juru gitu kan ya. Mungkin karena di juru teh kumahanya jiwanya tuh menghilang mungkin ya. Jadi sih kan kita lama kita seseriannya. Mana ada matara seri. Aduh, mereka pula. Itu salah milih karyawan, ceritanya lu bakal disalin gawe. Nah, orang seri tuh ngilu seri. Kulen. Gaweannya kamu mau kendala pembelajaran gitu kan ya, corporate university. Jangan dititah seri, padahal teu ngarti kudu seri. Kemudian kita yang dulu aja ngalang-layang, merenya Anitanya kalayangnya. Ini nama Pang Sherina. Pagel. Masya Allah menjadi staff namanya. Pagel aja. Wah. Sampai akhirnya kemarin itu jadi wakilnya Amu Hajir ya di produksi Soun dan sekarang jadi leader menggantikan Amu Hajir. Luar biasa. Dan dari yang nggak nyambung gitu kan ya dulu banyak. Sekarang mah hadir jiwanya. Wah. Ya, bisa berinteraksi dengan normal ya. Mungkin dulu tuh kurang gizi aja kali ya. Alah. Lagi sebelah kayak nih jadi sebelah wae. Kita artinya tadi Aduh, ai. tapi itu teh maksudnya ya kayak gitu bukan Anita aja. Ya kan banyak kan teman-teman produksi kita tuh yang kalau misalnya rutinitas pagi kayak gini, mereka tuh jarang terus gitu Adi bagus. gitu kan. Tapi emang bukan Anita aja, cuman yang dia masak itu Anita. Nah, teman-teman, sehebat itu hasil dari rutinitas pagi, benar ya? Betul. Yang
dari rutinitas pagi tuh otak itu nyerah lambung gitu yang tadinya terputusnya. Sekarang saya otaknya tuh nyerah lambung. Iya beneran. Kita teh cenanya bukan berarti nggak punya otak, ayah kan otak nama. Cuman sel-selnya tuh nggak nyambung. Gitu gitu. Gitu. Panan. Gitu ada ngejepret gitu kan ya. Atau Aduh ya. bukan ngejepret masih tadi gitu. Bukan, belum pernah disambungkan ya. Jadi tidak ada ilmu-ilmu maklumat-maklumat yang bisa merangsang sel-sel otak itu nyerah lambung gitu kan. Jadi teman-teman ya yang sekarang sok ngantuk atau orang lain seserian mandian dia kayaknya kan nyambung dengan sel-sel oslet kayaknya. Adik. Jadi ya upayakan ya sehingga ibu aginya kan sekarang tuh ada kelas finance anu darah tangga tanya coba Cina hukum terus ngomong nanti sekarang gus ngomongin rate rate dolar di hari itu beliannya jadi gimana ini ibu teh ngechat kasih kos aku nggak ngerti ya kelas ini apa yang salah dengan aku. Kalem aja Teh Dian, yang penting Teh Dian bermimpi besar dulu aja, berada di antara orang-orang yang besar. Oke. Jadi ibu tuh ngalamin sekarang juga kayak Anita gitu tuh ngalamin Anita. Si Coach Yusak jeung peserta lain ngomong teh ngerti gitu ya. Manehan anak sendiri orang tuh bisa niru sendiri gak ngerti. Sama ibu masih kayak gitu. Hari ini tuh masih kayak gitu. Ketika teman-teman yang lain yang di kelas tersebut tuh kelas ekspor impor gitu kan ya, maksudnya kelasannya tuh yang gitu yang Chinese yang kayak Harvey yang sekarang di korupsi itu di penjara itu ya. Penyahu itu kan, penyambung. Pantas kamu jadi owner. Penyanyi apa lagi Harvey Malaikota? Lain. Suaminya Sandra Dewi. Tanya mau nanti kan nulisnya. Apa Mas Anies? Yang anak ini tidak Pangeran dan Putri ya. Dan ternyata itu hasil korupsi 271 triliun. Wow. Ya, nih amit-amit ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman insya Allah ya. Jadi tolong hargai ternyata rutinitas pagi itu bisa mengubah orang, bisa menyembuhkan. Islam itu menemukan. Ibu juga dulu gitu kan ya, ibu bapak gitu ya, terutama dulu sebelum mengenal Islam tuh tidak mampu menghargai diri sendiri juga, apalagi dihargai orang lain. Mendapatkan penghargaan dari orang lain, mampu menghargai diri sendiri itu setelah mengenal Islam. Ya, jadi Islam itu ternyata meninggikan derajat, meninggikan kapasitas, dan mampu untuk mengkoneksikan otak sehingga lebih. Kalau dulu mah ibu juga ya ngomong bahasa Inggris itu ngerti. Beberapa tahun yang lalu, jangankan ngomong bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris juga enggak. Kalau sekarang alhamdulillah ya, aku tuh kelasnya tuh sama Mr. Bob ya, yang pakai bahasa Inggris, ngerti. Bisa ngerti, dan ibu tuh nggak pernah kursus. Berarti kemampuan kognitif bahasa, memahami bahasa asing itu tuh naik dengan sendirinya karena otak kita itu dirangsang dengan kita memiliki habits belajar. Walaupun belajarnya mah itu belajar Islam, belajar agama Islam, belajar di pekerjaan kita gitu kan ya. Tapi ternyata ibu jadi bisa ya bahasa Inggris gitu loh. Jadi ngerti ya bahasa Inggris. Orang ngomong bahasa Inggris jadi ngerti, dulu mah boro-boro. Nggak ngerti gitu kan. Kurang banget tuh ibu bahasa Inggris. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa ngomong sedikit-sedikit, udah bisa ngerti. Orang 100% ngomong bahasa Inggris tuh alhamdulillah udah bisa ngerti. Dengan istilah-istilah yang agak rumit juga alhamdulillah udah bisa ngerti teman-teman. Jadi tanpa kursus gitu kan, tanpa belajar secara langsung tuh ternyata karena otak kita terus bertumbuh jaringannya ya. Jadi tolong hargai rutinitas pagi ini yang akan membuat kalian tuh insya Allah melesat. Selain dari sesi halafol, selain dari sesi kalian bekerja profesional di bidangnya masing-masing gitu kan, tidak pernah merendahkan pekerjaannya sendiri atau merendahkan pekerjaan orang lain, saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, itu yang akan menjadi kunci sukses teman-teman insya Allah ya. Oke, next lagi. Itu sih 5 menit dari yang kita seperti ini ya. Ada CP Kuning Kita Persada. CP Kuning Kita Persada juga di sini hanya ibu,
ownernya. Ke bawahnya ada Pak Rustam, Teh Ida, Rido, lalu Teh Siti Asia, Teh Rida, ada Suryana, Aderi, Puji, Rosi, Reni, Rifa, Reza, Syakira, Fani, Gilang, Yusuf, Suci, Surya, Ahmad, dan Gary. Ada yang belum, ada yang udah barusan paham ya? Siapa coba? Ada yang belum? Oh yang sebelah sini, ada Galang, ada Sophia, ada Nur Endah, ada Muhammad Abdul, ada Farid, Sita Amelia, Ardan, Nizar, Saiful, Raihan, Yanti, Rani, Andi, Latifah, Rivaldi, Yuri, Yolda, Yusuf. Ini insya Allah dibaca aja sebetulnya, nanti kan dikirimin ya, tolong dikirimin ke CV, dikirimin ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu posisinya di mana, atasannya siapa gitu ya. Tapi intinya atasannya teman-teman itu strukturnya adalah seperti ini. Dari ownership tadi, yang di atas itu berarti kan itu ownership, pengelola dan pemodal. Ke bawahnya itu pasti para manajer, di bawahnya manajer ada SPV, di bawahnya SPV itu ada staff, di bawahnya staff ada tim. Nah, di bawahnya tim ada yang masih pada training. Nah, gitu ya. Oke. Ini sampai kulit kita persada, lalu next ada Xiaomi yang mengurus brand development. Nah ini tadi juga kan kalau dilihat kan kok Teh Ida di sana mah nggak ada tuh di struktur karyawan, nggak dapat gaji Teh Ida itu dari warung karena sudah jadi owner. Kalau di kulit kita karena bukan owner dia masih bisa memakai gaji, dapat gaji. Nah karena memang ibu salah satu yang mempercayai konsep syirkah di mana owner itu udah nggak bisa lagi digaji. Gitu, owner itu nggak bisa digaji, jadi hanya mendapatkan bagi hasil. Tapi ya, masya Allah ya kalau bagi hasil bisa dikasih kayak Pak Oki ya. Gitu ya. Terus ada Aiki, nah Aiki juga meskipun di sini kita Aiki nggak bisa dipasang di sini sebagai owner, walaupun pekerjaannya di sini gitu, karena kan butuh gaji ya, butuh gajinya ini karena kalau jadi owner itu kan memang khawatir banget nantinya itu teman-teman juga ngerasa kehilangan gajinya tapi sebenarnya perusahaannya belum established gitu kan ya, jadi diakalinya seperti itu. Di sini Iki tetap ada di SPP operasional dan kata lah apa namanya. Terus ada Yuni, ada Rafli, ada Prisman sebagai staff finance-nya gitu ya. Ini di Xiaomi Brand Development. Lalu next di PT Amanah Persada. Insya Allah per bulan depan insya Allah posisinya akan seperti ini. Ada ibu udah nggak ada di sini, cuma hanya akan ada Bapak Purnama Alam dan Pak Hingga Laksana insya Allah. Tapi dari sini nggak ada tuh, udah nggak ada Pak Hingga gitu kan, nantinya udah nggak ada perjanjian puasa dan kemudian gaji ya. Oke, di sini paham lah ya. Terus next di Gemilang Persada Alam. Alhamdulillah ada Pak Purnama Alam, ada Pak Rustam dan adiknya Pak Rustam sebagai owner di sini ya. Insyaallah. Ke bawahnya baru ada Pak Hingga Laksana di sini baru dapat gajinya. Terjadi. Gendut deh. Bareng kemarin Bapak Arwah. Nah ini teman-teman kan ada nih yang ada di beberapa perusahaan misalnya kayak Teh Milda, kayak Aadi tadi ya, dan teman-teman yang lain itu kan ada di 2 perusahaan. Nah ini juga untuk mengakali pajak karena teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti sama bonusnya nyampe 4 juta ya, nyampe 4,5 gitu kan ya, dan untuk beberapa orang memang sudah ada yang nyampe ke situ tuh dapat pajak lagi nantinya, ada pajak PPH apa? Nggak tahu lah pokoknya namanya, dipajakan ya intinya. Nah justru dengan dipisah perusahaan ini juga nanti tuh gajinya teman-teman dibagi 2 sekarang mas, supaya nggak kena pajak itu gitu. Jadi Teh Milda, Aadi, Teh Rani, siapa lagi? Siapa? Arisman tadi yang anak-anak Pak Arisman nanti udah dibagi-bagi per perusahaan, jadi gajinya tuh dibagi 2 gitu, bonusnya juga dari sini dapat jadinya ini gitu kalau per bulan. Kalau kemarin kan misalnya dari Amanah sama Gemilang bulan ini gajinya sama bonusnya dari Amanah, bulan depan dari Gemilang gitu kan. Nah sekarang mah jadinya langsung dibagi 2, itu juga untuk bisa mensiasati supaya teman-teman jangan harus bayar pajak gitu, kayak gitu. Kayak gitu.
Terus jadi Adi, Areni, Adapit, Hasan dan Sopani. Ini gajinya dibagi dua ya, nanti bakalan dari Gemilang keluar, dari itu keluar. Kalau Pak sama si Mamana, tapi Pak Witik ya gaji nanti. Pak Witik kan 500.000 gajinya Pak Rustam. Tapi si Mamana menang, jadi bebas pajak, insya Allah ya. Next, Xiaomi Indonesia. Di Xiaomi Indonesia itu ada Ibu, ada Pak Oki sama Ajihan. Oke, tepuk tangan juga untuk Ajihan. Oke ya. Di bawahnya baru ada Apirki sebagai SPV-nya, dan ke bawahnya ada Yayas, Nabila, Agilang, dan teman-teman marketing branding yang dapat satu masuknya ke sini, ke gudang yang Xiaomi Indonesia gitu kan. Ajihan dipasang di sini karena nanti di perusahaan yang Ajihan kerja itu tetap dapat gaji dan dapat bonus seperti biasa gitu kan, supaya tidak menyalahi aturan itu gitu kan, aturan bahwa yang sudah jadi owner itu nggak bisa jadi dapat gaji gitu kan gitu. Ya gitu lah intinya. Tadi saya udah ada solusi yang lain, tapi pokoknya Pak Oki dia serang gedenya pokoknya. Nah intinya gini aja dulu ya, insya Allah kayak gini. Tapi nanti kita kondisiin ya seperti ini. Next, ini Xiaomi Indonesia. Di Xiaomi official ada Ibu, Pak Oki, ada Aiki, dan Apirki. Nah di sini udah nggak ada Apirki dan Aiki. Jadi Apirki di sini hanya sebagai marketer yang tidak digaji, karena gajinya itu masuknya di Xiaomi Indonesia gajinya itu, jadi sehingga tetap dapat gaji, dapat bonus sebagai SPV. Di sini mah hanya menjadi marketer yang dapat bonusnya aja. Jadi di sini. Nah, maksud ibu coba bonus tapi lebih keren. Tentunya hanya mendapatkan bonus. Sama kan Bapak juga di amanat itu sebagai owner, tapi karena merangkap menjadi marketer staff dan mendapatkan bonus bukan gaji, maka bonusnya tetap dapat gitu kan. Nah ini di sini juga seperti ada Pak Rustam, ada Teh Rispa, Pak Rustam mensupport Pak Oki, Apirki di sini mensupport Teh Rispa kan gitu ya. Lalu ada Ainur di sini, ada Asep, ada Reza, ada Agit, ada Dinda, ada Pipit, ada Piti, dan Teh Siti Mariam Teh Simar di finance-nya. Nah, Simar juga di sini nanti gajinya dibagi dua gitu kan, karena ada juga di Xiaomi yang lain. Next. Nah ini ada yang baru, Xiaomi Store Bandung, kurang lebih sekarang masih seperti ini, tapi nanti tadi tuh Ibu ada ini pemikiran baru sama Pak Oki untuk Jihan, tapi nanti kita ngomong di belakang aja ya. Ibu lupa lagi soalnya, baru kepikiran barusan kan. Salah ininya, maaf ya, salah. Nah di sini bakal ada posisi-posisi baru, tapi yang di sini yang ini tuh double tuh ada Elsa, ada Raka yang ngedouble di sini tuh kan ya. Sama itu juga dibagi dua, bonusnya jadi dari dua-duanya dan lain sebagainya. Gitu teman-teman, sampai nanti kesininya ada tim baru tuh siapa? Aegi ya? Aegi tuh yang mana? Yang mana Aegi? Oh, itu Aegi. Nanti terus ditegusan ya, disirnya. Ini pada sama Bihead ya. Di sini juga ada Siti Mariam ya. Oke, next. Ini Xiaomi Store Bandung. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gini, wah kenapa ya, gitu kan ya, aku tuh udah jadi staff, tapi kok misalnya udah jadi manajer atau udah jadi SVP, tapi kok bonusnya lebih kecil daripada staff aku, gitu kan, untuk misal bonus, karena ada pengalinya itu adalah dari posisi dia berapa tahun kerja. Jadi kalau bonus itu lama kerja mempengaruhi ke bonus, ke pengali bonusnya gitu kan ya. Lama kerjanya itu mempengaruhi, bukan pengali, ini pembagi bukan pengali. Ini karyawan yang di atas 5 tahun itu
bonusnya pengalinya itu hanya dibagi satu, jadi tidak dibagi lagi. Kalau ini mah dibagi lebih besar semakin ke sini. Jadi kalau misalnya wajar kalau misalnya Teh Ida ternyata bonusnya lebih gede daripada Pak Rustam misalnya gitu aja, begitu kan ya, karena lebih lama udah 7 tahun ya. Namun sapi mah isuk di korban. Terus selain itu KPI juga mempengaruhi ya, jangan lupa ya, yang mempengaruhi bonus itu adalah KPI. Jadi kalau teman-teman nilai KPI-nya dari atasannya kecil, kan harus juga ya, KPI itu harus dievaluasi, harus di-assessment oleh diri sendiri, dinilai oleh diri sendiri, mendapatkan kesempatan teman-teman berkontribusi terhadap KPI-nya, karena penilaian dari diri teman-teman sendiri itu juga menjadi penambah nilai KPI. Jadi teman-teman menilai diri sendiri, selain teman-teman juga dinilai oleh atasan. Seperti itu. Jadi nilai KPI juga akan menjadi pengalih dari bonus gitu. Nah, ya. Jadi semakin fokus, semakin bagus kualitas kerjanya, semakin berprestasi, insya Allah bonusnya bisa jadi lebih besar daripada atasannya, karena kualitas dari penilaian diri dan penilaian atasannya jauh lebih baik daripada misalnya nih Teh Ida dinilai kan sama ibu, Teh Ida ke ibu misalnya kayak bodohnya kelas mulu misalnya ya, sehingga nilainya kecil, tapi Teh Ida menilai teman-teman kinerjanya bagus, berarti kan karena Teh Ida mah dinilainya kecil sama ibu, sementara teman-temannya dinilai besar sama Teh Ida, bisa jadi bonusnya lebih besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu setelah itu ada ketentuan THR. Insya Allah untuk yang minta kajian THR, ya Allah kalian. Udah kemarin baru cari bonus ya kan? Bukan, ya karena kamu yang belum seperti diri sendiri, ya kan? Enggak, belum di ACC sama Miss Iri. Miss Iri belum di ACC ibu berarti. Salah ya, maaf ya Besti. Maaf ya yang Xiaomi Indonesia ya sama Xiaomi official ya, belum cair ya. Ya maaf, aku yang salah. Insya Allah hari ini ya. Lalu 75% itu untuk karyawan di atas 3 tahun, cair 75% dari gaji. Karyawan di atas 1 tahun 50%, karyawan di atas 3 bulan 20%, dan 10% untuk karyawan di bawah 3 bulan. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya silahkan diperiksa lagi gitu kan ya, nanti untuk THR dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman dari Ibu. Semoga ini silahkan dibagikan supaya memahami perannya masing-masing. Tapi dulu jangan dilibatin, jadi ngebenerin dulu ayam hajihan nanti ya. Tapi intinya Ibu sama Bapak di sini memberikan keluasaan untuk teman-teman menjadi bagian dari ownership ya ke siapapun gitu kan ya. Bukankah jangan lihat ajihan Teh Ida, Pak Hingga, Pak Rustam, Afirki hari ini gitu kan, jangan dilihatnya yang hari ini. Dulu juga kan tadi ya ada tukang pom bensin ada yang suka bunuh diri terus ya, alhamdulillah, tapi teman maut. Iya tuh, ada tuh yang Pak Hingga itu memang orang itu nggak pedean dan worryan gitu kan ya. Jadi dikasih naik jabatan tuh malah siun, malah yang bunuh diri gitu kan. Ada yang kayak gitu kan ya. Iya, saking waroknya itu, saking berhati-hati ya. Introvert banget Ya. Saking waroknya gitu ya. Terus insya Allah ada Teh Ida yang